Kalau misalnya kita agak lupa, coba kita alihkan dengan pembicaraan yang lain. Kalau menurut Mas Jada nih, kita harus belajar Hmm. dulu nggak sih sebelum interview, sebelum screening, atau cuman kita perlu mengandalkan percaya diri, terus langsung aja kayak gitu? Anggap orang yang ada di depan kita, ini orang yang nggak kita kenal sama sekali. Cara menjawab yang benar saat screening, nggak ada cara menjawab yang benar. Oh. Oke, langsung aja perkenalan ya. Eh, Halo teman-teman semua, teman-teman THR. Nama gue Sujada Abdul Malik. Gue angkatan 2014 kalau di kampus. Gue lulus 2020, masuk 2014, lulus 2020. Berarti gue menjalani kuliah hampir 6 tahun ya. Langsung aja gue perkenalan diri ya. Gue waktu itu di kampus pernah jadi presiden BEM. Terus juga sekarang gue kerja di salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Nah ini juga berkat apa? Berkat ketika gue berorganisasi di kampus gitu. Jadi artinya ini soft skill yang gue dapatkan di kampus ini berpengaruh sama apa yang sedang gue jalani hari ini. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari teman-teman KBMIK. Bagaimana sih tips and trick gitu, maksudnya buat wawancara yang baik gitu? Iya. Pertama kita harus kita harus tahu kita itu mau kemana. Ini penting. Dalam arti lu pengen wawancara di manapun, lu wawancara di organisasi atau lu wawancara pekerjaan, lu kan harus tahu BEM Unsud, katakanlah lu mau ngelamar masuk organisasi BEM Unsud itu apa, dia ngapain tugas-tugasnya, minimal lu tahu organisasi yang mau lu masukin itu organisasi apa. Kemudian kalau lu mau kerja, lu paham, misalkan katakanlah ini tempat kerjanya ini ngapain, tempat kerjanya apa. Jadi lu nggak cuma datang-datang doang, kok kamu ngelamar tapi kamu kok nggak tahu, atau kok kamu apply tapi kamu nggak tahu sih ini apa gitu kan, kita lucu gitu kan. Iya, Kita benar. harus tahu dulu ini tempat apa dan ngapain aja. Kemudian yang kedua adalah kita harus percaya diri. Dalam arti gini, kita harus well prepare pertama. Kalau kita interview via Zoom, background kita harus bagus misal. Kemudian kita harus pakai baju yang rapi kalau interview ya. Kita harus pakai baju yang rapi. Kemudian kita harus perkenalan yang sopan. Kemudian juga kalau bisa tatap mukanya. Ketika kita wawancara tuh kita lihat orangnya gitu. Kita lihat mukanya, lihat orangnya gitu. Jangan sampai kita nggak ngelihat orangnya gitu, nggak tatap muka sama orangnya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tatap muka, orangnya tuh nganggap kayak, ini orang kayaknya nggak percaya diri deh. Nggak deh, nggak dimasukin gitu. Kita lihat mukanya supaya orang percaya sama diri kita. Terus kemudian apa? Kita harus bisa berkomunikasi dengan lancar. Nggak hindari kalau misalnya diwawancara itu hindari kayak kayak gitu, jangan sampai kita punya kayak bergumam gitu, jangan sampai gitu. Kalau bisa lancar. Kalau misalnya kita agak lupa, coba kita alihkan dengan pembicaraan yang lain gitu. Dan jawablah pertanyaan sebisa diri kita. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi gitu. Kalau kita punya kemampuan, kita bicarakan, tapi nggak usah dilebih-lebihin juga, kayak muluk-muluk gitu ya. Karena itu akan kelihatan, muluknya orang. Tapi kalau misalnya kita mengurang-kurangi atau kurang menjelaskan, orang jadi nggak percaya kan sama kita. Jadi standar aja. Gimana sih caranya mengasah kepercayaan diri kita gitu ya? Sederhana ya. Jangan takut gagal, jangan takut salah. Semua orang itu pertamanya maksudnya semua orang itu awalnya adalah orang yang nggak bisa. Iya, benar. Terus lama-lama dia belajar, dia jadi bisa. Sama kayak kita. Kita sekarang mungkin nggak bisa, atau kita mungkin sekarang salah, tapi nanti yang ke depan kita akan evaluasi. Ya kan? Kita akan evaluasi, kita akan lebih baik lagi. Jadi so far kalau misalnya teman-teman pengen ngelakuin, katakan kita pengen wawancara, terus teman-teman udah takut duluan, artinya teman-teman nggak percaya diri. Gimana cara percaya diri? Oke, gue wawancara, gue akan ngeluarin kemampuan terbaik gue. Kalau gue salah atau gue nggak diterima, nggak apa-apa.
Mm-mm. Ini gue jadi gampang pelajaran. Jadi kita nggak punya beban, kita nanti tulus aja gitu. Nah itu mungkin tips-tips wawancara gitu. Jadi, gue juga dulu waktu diwawancara AE kok. Sekarang Iya. sih gue lancar-lancar aja. Mm-mm. Berarti dari pengalaman juga itu berpengaruh ya Mas ya? Pengaruh. Jadi gini cuy, semakin banyak lu interaksi sama orang, Mm. semakin banyak lu di interview orang, semakin mahir gitu. Iya. Semakin lu ngerti gimana caranya di interview sama orang, gimana caranya ngobrol sama orang, itu semakin secara otomatis bakal 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 terbentuk, Mm-mm. ya kan? Kalau bisa selagi kita muda, kita coba banyak hal yang sifatnya positif, dalam arti kita coba ini, coba itu, dan kemudian nggak apa-apa salah sekali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa kan? Nanti setelah kita salah kita tahu, oh ini benar, oh ini Mm. benar, oh ini yang benar, oh ini yang benar gitu. Oke. Perbedaan sendiri nih Mas. Mas kan udah pernah nyobain buat interview kerja gitu, interview yang Hmm. lain gitu. Nah, perbedaannya interview screening antara di organisasi, di pekerjaan, terus mungkin di beasiswa atau yang lain itu apa sih Mas? Kalau di organisasi ya paling kan yang ditanya kan kayak namanya siapa, Mm. terus pengalamannya apa, Heeh. terus kenapa pengen masuk sini gitu Iya. kan, terus kemudian kayak punya kesibukan lain gak, terus gimana cara kamu atur waktu antara Mm-mm. kuliah dan organisasi, cuman itu kan. Iya. Tapi kalau cara kerja kan yang ditanya ya sama, perkenalan diri kita, kamu siapa, Mm-mm. mohon perkenalkan diri, kemudian pengalaman kamu apa, Iya. kamu tuh ngapain aja selama di kampus kalau kamu fresh graduate, kamu tuh ngapain aja selama di kantor kalau kamu orang berpengalaman, gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang akan ditanya. Sebenarnya Mm. mirip-mirip, nggak Mirip-mirip ya. beda jauh, mirip-mirip. Cuman dia pertanyaannya aja yang sedikit berbeda. Nah, substansinya mirip. Kamu ini siapa? Kamu bisa Mm. ngatur waktu atau enggak? Kamu pengalamannya apa? Sama aja. Mm. Kalau di interview itu ada apa kayak pertanyaan menjebak gitu nggak sih Mas? Menguji ya, Iya, menguji ya. kayak yang Ya nguji ada gitu. aja. Pertanyaan yang nguji ya ada aja. Kalau ada pertanyaan yang nguji itu jawab apa adanya. Mm. Yang penting jujur ya. Kemudian yang penting jujur, jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan. Mm. Kalau kita mau interview, kalau organisasi, yang penting kita menguasai tadi organisasi ini apa, gambaran umumnya, skop kerjanya tuh kayak apa. Mm. Sama kita mempersiapkan jawaban-jawaban kayak soal time management, soal interaksi sama orang, itu aja. Kalau buat kerja ya kita juga sama. Mm. Kalau buat kerja kita lebih serius lagi kan. Kalau kita organisasi kan kita pakai baju bebas terus ngobrol. Kalau kerja lebih serius lagi, kayak nih rambut gua kayak gini nih nggak bisa nih buat interview gitu kan. Nggak bisa nih, rambut kayak gini nih berantakan nih, Nggak bisa. ya kan. Kumis jenggot yang kayak gini ini nggak bisa nih buat interview, gua harus Mm. cukur dulu kan. Iya. Penampilan harus oke. Sama kita jangan, kalau kita interview kerja jangan sampai kita begadang, jangan sampai kita Mm. nggak tidur, karena itu akan bikin kita nggak fokus besoknya ketika kita di interview. Iya. Kalau organisasi sih ya sembarang aja sih, kita bisa jawab aja gitu loh, Mm. dan kelihatan kita ini percaya diri gitu. Itu doang. Kalau menurut Mas Jada nih, kita harus belajar dulu nggak sih sebelum interview, sebelum screening, atau cuman kita perlu mengandalkan percaya diri terus langsung aja kayak gitu? Belajar soal apa yang mau kita tuju sih, kayak ini organisasi apa atau ini kerjaan Mm. tentang apa, kita belajar soal itu, minimal kita punya gambaran lah. Mm. Jadi ketika kita di wawancara kita nggak blank-blank banget, hanya itu aja. Habis itu apa? Habis itu kita percaya diri, selesai gitu. Percaya diri itu bisa dibentuk gitu. Oh. Gue dulu juga sama nih, gue kasih tahu sama lu semua ya. Dulu gue waktu S3 2016, waktu gue jadi korlap, kan gue biasa di depan panggung tuh, kan banyak banget tuh kan orang. Iya, iya, iya. Sama, dulu 2016 gue masih gemeteran megang mic gitu. Masih gemeteran, masih takut salah, sama. Tapi lama-kelamaan setelah itu gue jadi percaya diri. Oh, kemarin aja gue ngomong depan 6.000 orang bisa atau 5.000 orang bisa. Masa gue cuma ngomong di depan 3-4 orang gue gak bisa gitu. Iya, iya, benar. Jadi semakin percaya diri. Artinya apa? Sebenarnya kemampuan presentasi, kemampuan public speaking, kemampuan negosiasi, kemampuan memimpin, itu hal yang bisa kita pelajari asal kita mau. Asal kita mau dan asal kita nggak takut. Kalau kita takut salah, kalau misalnya kita takut, nggak, kapan kita majunya gitu loh. Kayak misal lu nih brother, lu brother, pasti kan tadi ketika sinyalnya jelek kan lu juga, waduh gimana nih gitu kan. Iya.
Tapi karena gue memahami gitu, gue juga pernah jadi lu gitu kan, gue pernah salah. Ya menurut gue ketika kalau pikiran lu udah takut duluan, mungkin lu nggak akan mencoba hal ini gitu kan. Tapi kalau pikiran lu udah berani, ya udah salah kan kita belajar gitu kan. Ya walaupun nanti di masa depan kita harus minimalisir nih hal-hal teknis kayak gini gitu kan. Iya. Gimana caranya. Nah, itu kan akhirnya kita dapat pembelajaran, berkembang. Ini yang bisa kita asah ke depan gitu kan. Dan ini akan semakin baik ke depannya. Gue yakin abis agenda ini pasti lu nanti persiapan lebih matang lagi ya kan. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba, apalagi misalkan nggak mungkin tiba-tiba dia langsung bisa gitu kan. Iya benar-benar. Nggak mungkin langsung expert. Maka gue bilang tadi, kemampuan organisasi, memimpin, manajemen rapat, manajemen time, kemudian cara presentasi, cara screening, itu hal yang bisa kita asah seiring pengalaman kita dan seiring kemauan kita untuk belajar. Terus kan gini Mas, mungkin teman-teman tuh bingung gitu loh, kadang itu suka terbata-bata atau mungkin agak kayak ada atau apanya gitu kan waktu screening, waktu Bergumam interview. gitu ya. Iya bergumam kayak gitu. Itu cara ngatasnya gimana sih? Kalau bisa, kita nggak terbata-bata. Iya kan. Tapi biasanya orang yang terbata-bata berarti dia nggak memahami. Kemarin gue ujian di tempat kerja. Gue presentasi di depan manajer gue sendiri, di depan asisten manajer gue sendiri, sama di depan personalia gue presentasi. Karena gue memahami apa yang ingin gue bicarakan, gue nggak ada terbata-bata gitu. Jadi kuncinya adalah untuk menghindari terbata-bata adalah memahami dulu apa yang ingin kita bicarakan. Kita kan kadang nggak tahu apa sih yang ingin ditanyakan, minimal kita tahu apa yang ingin kita tuju tadi aja gitu. Dan kita menjawab dengan apa adanya gitu. Jadi kita nggak kelihatan kayak orang mikir nih. Gitu. Oke, makasih Mas. Terus cara kita buat presentasi diri yang menarik itu gimana sih Mas? Yang menarik gitu. Kita bisa bicara depan umum kan, public speaking. Gue kan sering ngisi materi ya, baik di online atau di offline. Yang pertama yang gue lakuin adalah gue mempersiapkan materi, itu jelas ya. Iya. Gue mempersiapkan materi, gue memahami materi. Materi itu jangan pernah dihafal teman-teman. Ini pesan dari gue. Jangan pernah menghafal materi. Tapi pahami apa saja poinnya. Kita memahami poin dan jangan menghafal. Kalau kita menghafal, kemungkinan lupanya besar. Iya. Ketika kita sudah lupa di depan umum, kemungkinan panik dan groginya juga tinggi. Tapi kalau kita memahami poin, katakanlah poinnya apa? Poinnya A. Jadi kita paham poin A, tanpa kita hafal teks yang ada di dalam poin A, kita akan bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, benar? Oh iya benar. Kita akan tambah dengan bahasa kita sendiri, karena kita memahami poin, bukan menghafal poin tersebut gitu. Menghafal itu cepat hilang dan besar kesalahan. Tapi kalau kita memahami poin, katakan kita ada 3 poin, poin A, poin B, poin C. Di dalam poin A ada bahasan A, dalam poin B ada bahasan B, dalam poin C ada bahasan C. Kita hafalin semuanya. Tiba-tiba di poin B kita lupa, pasti kita grogi. Ketika kita grogi, semuanya jadi lupa. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Poin A, kita paham. A ini begini. B ini begini. C ini begini. Ketika kita presentasi, kita lihat poinnya di PowerPoint, kita obrolin. Kalau omongan kita nggak terlalu persis sama teks yang ada di depan, nggak masalah gitu. Dan nggak semua teks yang ada di PowerPoint itu harus kita baca. Nggak harus, yang penting kita memahami poin itu dan menyampaikan poin itu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah anggap audiens, anggap orang yang ada di depan kita itu orang yang kita kenal, kayak teman kita sendiri gitu. Sehingga ketika kita menganggap, kan kita belum pernah ketemu sama mereka ya. Jadi ketika kita menganggap dia ini orang yang sudah kita kenal, kita jadi lebih santai gitu. Gue kenal sama dia gitu, jadi gue santai. Atau kebalikannya, anggap orang yang ada di depan kita ini orang yang nggak kita kenal sama sekali. Karena kalau kita salah, ya udah. Kalau kita salah kan kita nggak akan ketemu lagi, ya nggak? Pikiran kita kan gitu. Kalau kita salah kan, ya udahlah. Kalau kita salah, malu sih, iya. Tapi kan kita nggak akan ketemu lagi gitu. Jadi pikiran kita lepas beban. Kita nggak punya beban gitu. Jadi teman-teman harus bisa mempersiapkan poin, memahami poin,
dan menganggap orang yang ada depan kita itu teman atau kita nggak kenal sama sekali. Iya. Kemudian apalagi teman-teman harus bisa mengambil perhatian audiens. Biasanya kalau misalkan kita lagi presentasi, kan orang kadang-kadang main HP sendiri, nggak fokus gitu ya. Iya. Kalau kita cuma ngomong doang tanpa mengambil perhatian audiens, mereka akan terus seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di depan audiens, kita bilang, halo teman-teman, aduh apa kabar hari ini? Baik, kita sapa audiens, kita ajak audiens untuk bersama-sama, entah itu nyanyi, entah itu bersenam, atau ada permainan atau apa. Sehingga dia jadi lebih fokus, jadi lebih memahami kita gitu. Jadi kita, oh iya gitu. Jadi mereka kayak, gue diajak ngomong nih sama pembicara gitu kan. Akhirnya pembicara pun bisa ngerangkul dan bisa membawa suasana gitu. Sehingga ketika pembicara bisa bawa suasana, teman-teman udahnya bakal memperhatikan kita, apa yang kita bicarakan. Kalau lagi interview kerja dan ditanya berapa salary untuk kita, sepantasnya dijawab apa ya? Untuk gaji. Ini sensitif nih. Biasanya kadang orang gagal jawab di sini. Iya benar-benar. Dari awal dia udah lancar gitu ya. Oh ini kata HR-nya, oh oke nih, oke. Tiba-tiba pas gaji, nggak realistis nih gitu kan. Kadang-kadang gitu, langsung jadi abis itu langsung di-cut. Gini, gimana sih cara negosiasi? Maksudnya gimana kalau kita ditanya gaji berapa? Kita lihat posisi kita. Kita ini berpengalaman atau fresh graduate, gitu dulu. Nah, kita fresh graduate. Oke, kita fresh graduate. Fresh graduate idealnya nih ya, UMR paling gede ditambah 20%. Kalau kita S1. Kita fresh graduate, kadang-kadang nggak punya pengalaman apa-apa, terus bilang, oh mau gaji berapa? Katakanlah UMR-nya cuma 4 juta. 8 Pak. Benar-benar. Terus siapa minta 8 juta? Fresh graduate, pengalaman nggak ada gitu kan. Nah, jadi yang paling logis, yang paling masuk akal adalah UMR ditambah 20%, paling maksimal. 10 atau 20%, terserah teman-teman mau pilih apa. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita minta 5 juta, sedangkan dia nawarin 4 juta. Kenapa kita minta 4,5, sedangkan dia nawarinnya 4 juta gitu. Kita punya reason. Jangan muluk-muluk. Jangan sampai kita baru fresh graduate, UMR-nya 3 juta, katakan UMR 3 juta. Kita fresh graduate. Pengen gaji berapa? 5 juta. Masuk akal nggak? 50% lebih ya. Iya. Benar. Itu mintanya 50% lebih, yang nggak ada lah gitu. Nggak bakal ada gitu. Jadi tipsnya itu. Kalau kita diwawancara sama HR tentang gaji, minimal kita tahu dulu posisi kita di mana. Ya. Kita ini fresh graduate atau bukan. Habis itu kita lihat UMR berapa di kota ini. Setelah kita lihat UMR berapa di kota ini, kita tambah 10-20%. Itulah gaji kita yang bisa kita minta. Iya. Gitu. Dan lihat perusahaan. Ini perusahaan besar atau kecil. Kalau perusahaan besar, mungkin 20% bisa kita minta tambahan. Tapi kalau perusahaan kecil, kita minta tambah 10% aja. Karena dia juga pasti pikir, ini fresh graduate, gue harus mempekerjakan tapi cost-nya besar sekali. Nggak ada budgetnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebelum kita minta buat salary gitu, kita harus tahu jawabannya dulu gitu. Kenapa kita minta segitu dan pengaruh kita tuh apa gitu ya. Betul. Sama kita lihat perusahaannya ini gede apa enggak. Kalau perusahaan kecil jangan berani-berani minta 20%. Iya benar. Karena apa? Karena khawatir emang budgetnya nggak ada. Tapi kalau besar, bolehlah berani 20%. Katakanlah kita diterima di Kimia Farma. Oke, Kimia Farma BUMN gitu kan. Kimia Farma BUMN. Dia perusahaan farmasi ya kan. Iya. Karena dia BUMN, dia perusahaan farmasi, kita fresh graduate, dia minta kita kerja di Semarang. Semarang kan UMR-nya 3 jutaan ya. Iya. 3 juta. Kita minta 3,5 sampai 4 itu masih masuk akal. Jadi jangan sampai UMR 3 juta, kita minta berapa? 6 juta, 2 kali lipatnya. Benar-benar. Bos gitu. Kecuali emang dia udah berpengalaman dan dia punya impact yang gede gitu ya. Dia punya impact yang gede untuk perusahaan itu. Dia punya bergaining position. Iya. Kita nggak punya bergain apa-apa bos kalau iya masih fresh graduate mah apa gitu loh. Nah,
Apa yang mau kita tawarin? Mm-mm. Nih ada pertanyaan lagi dari Nona Winona. Eh, Mm-mm. skill apa sih yang harus dipertahankan setelah lulus sarjana untuk daftar kerja? Sudah itu. Sudah. Nah, Nih, gue kasih tahu sama teman-teman semua ya. Jurusan gue apa tadi? apa namanya? Apa sosiologi? Apa? Nah, Nah, sosiologi itu apa? sosiologi itu berhubungan dengan sosial ya? Oke. Heeh. Ngomong-ngomongin soal interaksi sosial ya. Iya, interaksi sosial. Sekarang gue kerjanya apa? Dia mas, logistik ya? Gue kerja di logistik, satu. Dan dua, spesifiknya gue kerja di bidang apa sekarang? Posisi gue apa? Supervisor ya? Itu jabatan gue. Heeh. Posisi kerja? Posisinya apa mas? Posisi kerja gue adalah maintenance. Heeh. Maintenance. Mostly, maintenance adalah orang teknik. Oh iya, benar benar. Perawatan armada, perawatan mesin-mesin, Mm-mm. itu mostly orang teknik. Iya. Tapi gue ada di situ. Dan Mm-mm. gue artinya apa? Soft skill itu, soft skill. Mm-mm. Kalau perusahaan melihat soft skill kita, dia juga nggak ragu-ragu buat nempatin kita di mana aja, gitu. Mm-mm. Ya kan? Ini kan dia nggak ragu, perusahaan tuh nggak ragu nempatin gue katakanlah di maintenance. Dan Mm-mm. notabene-nya staff gue tuh anak-anak teknik, coy. Mm-mm. Staff gue anak-anak teknik, gue nggak ngerti mesin-mesin, coy, gitu kan. Tapi ya Mm-mm. gimana, namanya kita punya soft skill, maksudnya kita punya sedikit bekal soft skill yang kita asah semasa di kampus. Ya udah, jalan aja gitu. Iya, Dan iya. itu yang penting gitu. Dan itu yang penting, mau apapun jurusan lu, ketika lu bisa meng-create diri lu, membuat diri lu bernilai, lu mau ditempatin di mana aja is okay gitu. Mm-mm. Benar benar. Itu. Oke. Bayangin, gua anak sosial ngerjain kerjaan anak teknik. Mm-mm. Ini adalah tindakan yang sangat gila, bos. Benar. Tindakan yang gila, bos. Mm-mm. Tindakan nekat yang gila. Anak sosial ada di teknik. Kalau anak teknik di sosial sih mungkin oke lah, udah Mm-mm. biasa. Ya, sosial di teknik, aduh, nekat banget. Karena kita punya value jadi kita bisa gitu. Karena kita punya value, jadi kita bisa. Apa value-nya? Soft skill. Soft skill itu tadi. Itu yang akan bertahan dan penting untuk dunia kerja. Iya. Ini ada pertanyaan dari Hadijat. Hmm. Pertanyaan yang sering disampaikan saat screening kayak gimana sih mas? Screening apa dulu? Kerjaan apa organisasi? Ini dia nggak tanya sih, mungkin screening organisasi kali ya. Oh, boleh. Coba apa gimana tuh, ulang. Pertanyaan yang sering disampaikan saat screening itu gimana? Perkenalkan Mm-mm. diri, satu. Dua, sekarang sibuk apa aja. Iya. Tiga, pengalamannya apa aja. Empat, biasanya dikasih tahu case. Mm-mm. Ini kalau ada case begini, misalkan katakanlah kita lagi sibuk-sibuknya kepanitiaan, terus kamu mau ujian UAS, dan abis UAS kepanitiaan kita udah eksekusi. Gimana cara kamu bagi antara rapat dan ujian? Nah, biasanya case-case kayak gitu yang akan ditanya gitu. Mm. Itu kan sering ditanya. Iya. Tujuannya apa? Supaya si pewawancara itu tahu seberapa mahir dia untuk mengatur waktunya. Mm-mm. Kalau menurut Mas Jari sendiri ada jawaban terbaik gak sih buat yang case-case kayak gitu? Jawaban terbaik nggak ada. Nggak ada ya? So far gue wawancara kerja, wawancara organisasi, gue mengeluarkan versi terbaik diri gue gitu, Mm-mm. bukan versi terbaik orang lain gitu. Iya, iya. Jangan kayak kayaknya orang lain nih bagus nih ngeluarin kata-kata ini atau enggak, jangan gitu. Tapi keluarkanlah versi terbaik dari diri kita, keluarkanlah kemampuan terbaik diri kita. Tuh. Jangan, jadi selama gue wawancara tuh ya gue cuman kayak sekarang gue gagal nih wawancara di sini, oh ya wes. Rekrut atau pewawancara itu biasanya menghargai pengalaman itu, bagaimana dia memanage pengalamannya, bagaimana dia mengungkapkan pengalamannya, itu aja sih. Jadi tetap jadi diri sendiri yang paling bagus gitu ya, best version of you gitu. Betul, hanya itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari masih dari Hadijah.
kalau pandemi ini screeningnya secara online ya? Ya iya ya. Ya iya, kalau pandemi screening secara online. Hmm. Tapi tadi nih tips screening online. Ya. Online ada 3. Good looking, Hmm. well prepare. Well prepare dalam arti background bagus, sinyal bagus gitu ya. Iya. Yang ketiga adalah kita harus punya kemampuan apa? Kemampuan presentasi yang bagus, itu aja. Jadi 3 poin itu. Hmm. 3 poin itu bisa, insya Allah lancar. Cara menjawab Hmm. dengan benar saat screening itu gimana? Cara menjawab yang benar saat screening. Nggak ada cara menjawab yang benar. Oh, Yang ada itu cara menjawab versi diri kita yang terbaik. Itu aja. iya. Jangan takut salah, wes itu doang. Jawab aja semampu kita. Hmm. Nggak ada nggak ada versi terbaik dalam menjawab wawancara. Ya benar. Nih Mas, ada pertanyaan yang bagus dari Akson YK. Untuk menjawab kekurangan, gimana cara menjawab yang baik agar tidak menjadi bumerang? Oke. Kita jawab kekurangan kita yang masih bisa diterima orang gitu. Hmm. Katakan lagi. Kekuranganmu apa sih? Hmm. Terus kalau kita jawab, saya orangnya pemalas. Ah, mati udah tuh. Langsung auto coret ya. Iya. Punya orang pemalas gitu kan. Tapi kalau kita, kekuranganmu apa sih? Mungkin saya sedikit kurang mungkin kekurangan saya adalah selama ini kurang bisa memanage waktu gitu aja kali ya. Heeh. Tapi pelan-pelan saya sudah belajar. Buktinya adalah, jadi gitu. Jadi kita ngomongin kekurangan kita yang nggak terlalu dalam dan Iya. itu bisa diperbaiki. Kita kasih tahu sama dia bahwa kita udah memperbaiki hal tersebut pelan-pelan dan akan terus memperbaiki. Jadi kita nutup lagi gitu. Iya, Kita iya, udah benar. kasih tahu kekurangan kita, tapi kita tutup lagi gitu. Oke, pertanyaannya sih udah habis sih Mas. Udah habis. Oke, Ya udah apalagi habis. bebas. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin dari Mas Jada mungkin apa gitu? Ada sih sebenarnya gue. Heeh. Jadi gini ya teman-teman, jangan pernah takut salah. Hmm. Jangan pernah capek buat belajar. Belajar Iya. itu bukan hanya di kelas. Belajar itu juga ada di ruang yang nggak terlihat yang namanya organisasi. Iya. Jangan pernah takut kalau kita dikasih tanggung jawab, walaupun itu berat. Nah, waktu kita dikasih tanggung jawab itu, kita tahu itu berat, tapi nggak apa-apa, jangan takut. Terus kemudian jangan pernah kita cuma ngandelin IPK. Banyak teman-teman, saya kasih tahu sekarang ya, di dunia kerja sekarang, orang itu udah jarang nyari orang kumlot. Orang kumlot itu biasanya diasosiasikan dengan orang yang malas berinteraksi sama orang. Iya. Gak apa-apa IPK kita kumlot, tapi kita harus barengin dengan organisasi yang oke. Gitu. Jadi artinya kita harus oke gitu. Kita harus oke dalam organisasi, oke juga dalam IPK. IPK saya tuh cuma 3,33. Nggak kumlot sama sekali. Tapi saya pengen cari di mana saya bisa nutup IPK saya. Akhirnya ketika saya kerja di sini, ijazah saya tuh nggak ditanya. Saya hanya ditanya surat lulus. Kamu udah lulus? Udah Pak. Ya udah. Tapi ijazah saya masih di kampus. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak ditanya IPK, nggak ditanya ijazah. Tapi kalau kita punya value itu kita pasti diterima gitu. Iya. Itu sih sebenarnya. Oh ya Mas, mungkin terakhir saran untuk teman-teman kepanitiaan di masa pandemi ini gimana? Menurut gue sih cepat-cepat beradaptasi. Jangan pakai cara-cara konvensional, itu aja. Jangan pakai cara-cara orang kepanitiaan zaman dulu gini, tapi kan situasinya beda sekarang. Cepat-cepat beradaptasi, gunakan teknologi kayak Zoom, Google Meet dan sebagainya. Adaptasinya di situ. Kalau kita nggak adaptasi di situ, malah panitianya nggak jalan. Kalau kita saklek benar-benar klak di situ nggak jalan. Apalagi mahasiswa sekarang nggak mampu. Iya. Kan? Kita di organisasi juga kan jauh. Kalau untuk menghadapi kayak ngerasa bosennya gitu kayak, aduh rapat online doang gitu nggak berinteraksi, maksudnya cuman dari Google Meet dari kayak gitu, cuman kita
upload paid promote mulu gitu loh, nggak dapet apa-apa kayak gitu. Itu gimana Mas? Ya pasti bosen lah sikon kayak gini gitu loh. Hmm. Jangan kan yang di kampus, gue aja bosen gitu kan. Cuman ya kita harus adaptasi, menyesuaikan dengan keadaan baru gitu ya. Jangan sampai kita nggak menyesuaikan. Apalagi kalau paid promote kan itu kan kadang-kadang ada orang yang mau, ada orang yang enggak gitu. Mm-mm. Ini kan juga jadi kontroversi juga gitu. Intinya gini, kalau ada kesepakatan kayak paid promote gitu, itu harus disepakati semua. Kasih tahu sama yang nggak ikut bahwa konsekuensinya adalah kalau kamu nggak ikut dan kalau kamu nggak menyuarakan suara di rapat, maka ketika ada keputusan kamu harus ikut dengan keputusan tersebut. Sampai setelah keputusan itu dibuat, kamu nggak ikut, terus kamu ngomong di belakang, itu Iya, tindakan yang iya. kurang tepat. Iya Itu benar. tindakan yang kurang tepat. Ruangnya adalah di rapat. Kalau misalnya oke, kita mau ada paid promote, tapi kita nggak sepakat sama paid promote, terus kita nggak ikut rapat, atau kita ikut rapat tapi kita nggak ngomong apa-apa, ya. Terus rapat selesai. Setelah rapat selesai, kita diminta paid promote. Habis diminta paid promote, kita nggak sepakat sama hal itu. Iya. Rapatnya udah lewat gitu. Kesepakatannya udah dibuat. Jadi kesepakatan bersama itu tetap lebih tinggi daripada kemauan individu gitu loh. Makanya ya menurut gue ya itu yang harus ditegaskan sama teman-teman. Apalagi udah ada komitmen di depan gitu ya. Apalagi udah ada komitmen di depan ya kan. Dari aku udah cukup pertanyaannya. Yap. Dari Mas Dada juga udah cukup ya? Insya Allah udah cukup. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak gitu sama Mas Dada buat udah meluangkan waktunya, udah mau memberikan ilmunya gitu untuk kita semua gitu, untuk teman-teman KBMIK semua kayak gitu. Ya, terima kasih juga buat teman-teman. Semoga teman-teman studinya lancar, organisasinya lancar. Kalau misalnya ada apa-apa, boleh nanti teman-teman mau sharing-sharing atau apa-apa, diadain acara kayak gini lagi yang lebih rame-rame. Siap. Selama gue lagi libur. Siap. Oke Mas. Mungkin dari aku sekian. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Yuk, sama-sama.